Al-Quran kami, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Anda pengen menipu kami ya, tapi di kitab Anda sendiri yang menuliskannya. Aduh. Mbak, jangan panik, jangan emosi, coba buka dulu mic-nya. Jangan dimainin Pak Regar, ya. Jadi siapa tuh yang terjemahkan ke situ? Itu yang membuat negara ini rusuh jadinya itu. Dia itu biang keroknya berarti itu yang mengubah Yesus. Ini yang menerjemahkan dari lembaga, Mbak. Saya mensalahkan yang ini yang menerjemahkan dari lembaga Kristen. Nah, lembaga Kristen itu yang salah itu. Lembaga Kristen juga manusia, Pak. Manusia yang sesat juga bisa. Oh, makanya jadi lembaga Kristen salah, lembaga Alkitab Indonesia salah gitu? Salah Pak. Selain di Alkitab itu sesat. Siapa yang bilang Yesus Isa itu ada sesat? Baik, gini. Baik begini, Mbak. Penterjemah dari lembaga Alkitab Indonesia ini mereka semuanya sarjana dan bisa menerjemahkan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Dibayar pun bisa pakai uang. Ya, bentar Mbak. Saya kasih tanggapan kalau Anda bilang ini salah ya. Begini Mbak, ini adalah lembaga resmi yang ada di Indonesia dan lembaga ini ya merangkum seluruh Kristen di Indonesia. Nah, kalau Anda bilang ini penterjemahannya salah dari lembaga ini ya, lembaga Alkitab ini ya, mereka yang menerjemahkan ini sudah diakui keilmuannya dan mereka juga sarjana yang bisa menerjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia, dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika Anda bilang salah, terus Anda silakan Anda besok ke lembaga Alkitab Indonesia, silakan bawa ijazah Anda sekolah di mana, kan kayak gitu. Silakan Anda protes lembaga tersebut, oke? Sekolah itu kan nggak ada penting di sekolah itu. Loh, karena nanti Anda sampai di LAI Anda akan ditanyakan, Mbak, sampai Gini. Sampai di LAI nanti Anda ditanyakan, kalau Anda memprotes terjemahan kami, kamu sekolahnya apa? Mau protes? Kayak gitu. Apa sekolah? Apakah kamu pernah sekolah di Yunani? Yesus memang sekolah. Apa sekolah? Kata Anda Tuhan Yesus kagak pernah sekolah. Mbak. Banyak pendeta yang mengatakan Yesus sekolah, Mbak. Bukan sekolah dia, tapi mengikuti zaman dulu itu adat. Apa mengikuti apa dia? Sekolah itu tidak penting. Mengikuti apa? Yang penting itu kalau manusia itu bisa sesat, Pak. Manusia itu terbatas. Loh itu yang Mbak ya, saya hanya menampilkan dari data yang dimiliki Kristen. Kalau Anda mengatakan itu salah, ya itu derita Anda gitu loh ya. Kayak gitu. Itu jadi makanya mereka itu jadinya biang keroknya jadi rusuh Indonesia ini antara Muslim dan Kristen. Karena menyamakan Isa dan Yesus. Itu dia biang keroknya ternyata. Jadi begini Mbak, sedikit tanggapan ya Mbak ya. Ya. Sedikit tanggapan. Sebenarnya gini, bukan cuma kosakata Isa Al-Masih dan Yesus Kristus, bukan, tapi kosakata Allah, Rasul, dan Alkitab itu yang memercik perdebatan serta tidak adanya toleransi beragama di Indonesia antara Islam dan Kristen. Kosakata Allah, kosakata Rasul, dan kosakata Alkitab. Itu yang memicu, Mbak. Kan lebih dulu menurut Kristen, Anda Pak. gimana? Kalau kata Allah dan Rasul itu kan lebih kapan? dulu. Sejak kapan? Kristen. Gini, kalau gini. Allah itu kan dari kalau Anda bilang lebih dulu Kristen Arab. Udah menggunakan Allah sebelum ada Islam. Baik. Begini, saya tanggapi ya. Sebelum Islam datang, Kristen tidak pernah di Arab Saudi menyebut namanya Alkitab dan tidak pernah menggunakan kosakata Allah, tapi mereka menggunakan kosakata ilah. Lihat prasasti pada tahun 521 Masehi yang ditemukan, katanya itu prasasti dari Kristen. Apakah di situ disebut Allah? Bukan, Mbak, tapi ilah. Jadi kosakata Allah itu ya dipakai Kristen Arab pada abad ke-9 setelah Al-Quran 300 tahun diturunkan lebih dulu. Ya, kayak gitu, Mbak. Mana datanya? Mana ada? Duluan Kristen, Pak, daripada Islam. Jadi
Rasul dan Allah itu dulu Mbak, yang dipakai kalau Kristen. gitu, Maaf ya. Kalian yang mengambil kalau gitu mana nabi datanya? dari Alkitab. Kalau gitu mana datanya? Datanya sudah Mana jelas. datanya? Kristen lebih dulu. Sejarah Pak. Mana jelasnya di mana? Di mana? Udah jelas. Lebih dulu Coba Kristen Anda daripada pelajari Muslim. sejarah. Sejarah lebih dulu Kristen. Baik. Coba Anda Lahir pelajari sejarah. berapa ribu tahun Sebelum setelah Kristen Yesus. ada di Mbak, sebelum Kristen ada di Arab ya, Lebih di dulu Arab mana Timur, lahir Yesus apa tepatnya di Muhammad, daerah Pak? Najran, tidak ada Kristen di Arab Saudi kecuali Arab kuno. Ya, Mbak ya. Lebih mana? Lebih dulu lahir Pak. Yesus Jadi apa Muhammad? kosakata Arab Allah itu sudah dipakai oleh bangsa Arab sebelum ada Kristen. Nah, mana ada Kristen lebih dulu daripada Muslim kok. Iya, ngotot lagi. Mbak, kosakata Allah itu makanya Anda belajar Kosakata gitu ya. Allah itu. Kosakata Allah Kenapa itu Indonesia dipakai kita tinggal di oleh Indonesia, pihak Pak? Kristen. Saya jelaskan sedikit kepada Anda. Kosakata Allah itu dipakai oleh pihak Kristen Arab pada tahun 9 Masehi. Ya, di abad ke-9 Masehi. 900 tahun Masehi di Arab Saudi. Nah, itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Arab pada tahun 900 atau 9 Masehi, abad ke-9. Sedangkan Al-Qur'an muncul di abad ke-6. Ya, 300 tahun Itu lebih menurut dulu. Bapak juga, Sebelum kan? Menurut Al-Qur'an Bapak. muncul. Baik. Belum habis. Silakan Anda tanggapi nanti. Sebelum Al-Qur'an muncul, apakah pihak Kristen Arab sudah memakai bahasa Arab untuk kitabnya? Jawabannya belum. Ada prasasti yang ditemukan di abad ke-5 ya. Di situ tertulis Al-Ilah, bukan Allah. Ya, bukan, tapi Al-Ilah. Al-Ilah dengan Allah itu beda kosakata. Nah, ingat itu. Jadi Anda ngotot tapi Anda nggak bisa bahasanya. Terus begini Mbak, lalu apakah sebutan dari kitab Anda sebelum Islam itu datang? Sebutan kitab Anda di Arab Saudi bukan Alkitab ya, tapi mereka menyebut apa? Perjanjian baru. Mereka menyebutnya dengan Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid. Terus perjanjian lamanya mereka menyebutnya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim. Kagak ada Alkitab, Mbak. Alkitab kan bahasa Indonesia, Pak. Kita masih tinggal di Indonesia. Ya memang Alkitab itu isinya Waduh, perjanjian Alkitab lama itu dan bahasa perjanjian Arab, baru, Bang. Pak. Alkitab Kalau itu bahasa Arab. Inggris Bible. Indonesia Alkitab. Gini. Mungkin Kalau saya di- jelaskan lagi sama Mbak kalau gitu. Berarti Mbak kurang pengetahuannya tentang masalah kosakata tersebut. Jadi Alkitab, Mbak ya, bukan bahasa Indonesia. Alkitab itu berasal dari kosakata Arab yang diawali dengan wazan kataba. Itu adalah kata mustarok. Kayak gitu ya. Satu kata bisa beberapa arti. Jadi yang namanya al ya Mbak ya, itu pasti dari Arab Saudi. Nggak ada dari Yunani, nggak ada. Saya udah katakan sama teman-teman Kristen, kosakata Alkitab itu diambil dari Al-Quran kami. Nama lain dari Al-Quran. Karena apa? Orang Arab Saudi sana, kalau Anda sebut Alkitab, bukan menyebutkan Bible Anda. Kalau Anda ngomong minta Alkitab di Arab Saudi, mereka akan tunjukkan Al-Quran. Bukan Bible Anda yang ditunjukkan. Karena apa? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Mana ada? Kan nggak belajar. Nggak tahu kan banyak. Aduh. Sekarang juga banyak Pak. Kristen Ortodok itu mereka masih melakukan bilang Allah, masih bilang Allah, masih Mbak, Bismillah. gini Mbak. Nggak perlu Mbak cari pembenaran ke Arab Saudi karena keagamaan Anda berasal dari Yunani. Kayak gitu. Maksud saya Kalau di Anda mau Arab gini, beda. kalau Anda mau bantah saya, silakan Anda tunjukkan kepada saya kosakata Allah atau kosakata Alkitab dalam bentuk bahasa Yunani. Di mana tertulis Alkitab? Di mana tertulis Allah dalam bahasa Yunani? Coba tunjukkan sama saya. Allah itu dari Arab Pak. Allah itu jelas dari Arab. Kalau Di mana? Allah itu memang dari Arab karena dari Kristen Arab Pak. Yusuf Oh, Pei. sebelum Kristen Arab ada Allah itu sudah ada, sudah dipakai. Jadi nggak ada pembenaran di situ. Sebelum Kristen nongol di Arab Saudi, orang-orang Arab Di kuno Arab udah Saudi pakai dulu, kosakata Kristen Allah. daripada Muslim Pak. Jadi nggak ada pembenaran di situ. Kristen daripada
Islam. Mbak, sebelum Kristen Arab nongol, Yahudi Arab udah nongol, Mbak. Dari bahasa agama Anda. Mbak, sebelum di Arab Saudi Kristen nongol ya, yang pertama nih saya sampaikan kepada Anda, sudah ada Yahudi Arab. Ya, kayak gitu. Dan sudah pakai kosakata Allah. Kenapa Anda klaim? Seharusnya Yahudi yang klaim. Ya, kita di situ terjemahkannya itu yang ada dibuatnya, diterjemahkannya ya kita ikutin aja Pak. Nggak mungkin kita memberontak. Dan sebenarnya Yesus Al-Masih itu udah cukup bagi kami, nggak usah Allah pun nggak apa-apa sebenarnya. Udah kami ngerti. Kalau kayak gitu baru saya sepakat, Mbak. Iya. Sama Anda. Nggak usah pakai kosakata Allah. Makanya saya kasih pesan sama Mbak besok langsung aja ke Lembaga Alkitab Indonesia. Kalian ngapain ngambil nama Tuhan umat Islam? Terus terjemahannya ini salah. Kenapa ada Isa Al-Masih? Protes lah Mbak ke Lembaga Alkitab tuh ya. Kita memericu karena kita tinggal di Indonesia, mereka membuat supaya bisa di negara Indonesia menerima agama ini gitu loh. Supaya kan apa? Nah, Mbak, itu tujuannya untuk gini, tujuannya apa? Tujuannya apa mereka menyamar-nyamar seperti Islam? Tujuannya agar di lapangan mudah melakukan pemurtatan. Itu tujuan mereka. Nah, so tahu Bapak ini. Loh, coba kalau Mbak ya Kristen ini berasal dari mana? Kalau kita lihat teks asli kitabnya aja dari Yunani. Ya kita lihat aja, adakah kosakata Allah di Yunani? Enggak ada. Cuma ada kayak gini Mbak. Ya kosakatanya itu. Pada mulanya adalah logos. Logos bersama-sama dengan theos. Tiba-tiba theos diartikan Allah dalam bahasa Indonesia. Ngaco. Theos itu dewa, bukan Allah. Jadi doktrin Anda itu ya kalau mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan dewa. Firman adalah dewa. Silakan, kami nggak akan protes gitu. Jadi dewa itu telah mengambil rupa menjadi manusia yaitu Yesus. Nggak apa-apa. Saya kembali ke topik ini aja Pak, ke judulnya ini Pak ya. Jadi jangan dibawa Yesus di agama kalian kalau nggak ada di Al-Quran kalian Yesus. Kalau gitu saya mau tanya Mbak, sejak kapan Kristen Arab menyebut Yesus Mbak? Mbak, Yesus Anda mengambil Anda mengambil kosakata Allah dari Arab Saudi sudah menyebutnya. Sekarang saya mau tanya, Kristen Arab sejak kapan menyebut Yesus? Lebih dulu Kristen Arab daripada Muslim Bapak. Jadi kapan mereka menyebut Yesus? itu dia menggunakan Allah, kenapa? Kalau Anda ngotot Kristen lebih dulu menggunakan kosakata Allah, sejak kapan Kristen Arab menggunakan kosakata Yesus? Saya tidak mendalami itu Pak. Saya hanya tahu. Iya, memang nggak ada Mbak. Nggak ada Kristen Arab menyebut Allah tapi ilah. Nggak ada Kristen Arab menyebut Yesus tapi Yasu. Mbak. Banyak belajar lah Mbak agar Anda paham dengan keagamaan Anda sendiri. Masa lebih tahu saya daripada Anda? Bahasanya, Pak. Setiap bangsa beda-beda bahasanya. Kebetulan kita di Baik, Indonesia, kalau Anda pakai membedakan Allah. suku dan bangsa serta bahasa, Mbak ya, kagak pernah ada yang namanya Kristen di Arab Saudi, nggak ada. Tapi di Arab Saudi itu ada namanya Nasrani. Nasrani itu bukan Kristen. Sejak kapan Kristen ada di Arab? Aduh. Nggak pernah ada Kristen di Arab, nggak pernah ada. Yang ada cuma Nasrani di situ. Kami Kristen artinya apa Pak? Pengikut Kristus. Itu artinya Kristen. Ngerti nggak? Itu Kristen. Kristen emang dari Yesus. Kami bukan Nasrani, kami Kristen. Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Begini, kalau Kristen itu pengikut Yesus Kristus, sejak kapan Yesus kenal Kristen, Mbak? Dia Yesus sendiri mana dia mau dikenal Kristen? Gimana sih, Pak? Kapan Yesus bawa Kristen, Mbak? Ketika Yesus itu murid-muridnya udah disebut Kristen, murid-murid Yesus sudah disebut Kristen karena muridnya. Berarti itu kalau itu muridnya yang disebut Kristen, bukan Yesusnya, Mbak. Yesusnya Kristus.
Bapak ini aneh. Kayak Bapak itu apa pengikutnya? Masa Bapak juga jadi pengikut? Ya enggak kan? Yesus ya Kristus. Enggak. Kami Masalahnya- Yesus Kristus jadi disebut Kristen. Tuhan kami Masalahnya- Yesus Kristus. Jadi Masalahnya kami gini, Mbak. Masalahnya gini, ketika Artinya Yesus Kristen itu ada di pengikut dunia, Yesus di Kristus. gini, ketika Yesus itu ada di dunia, dia itu kesehariannya memakai bahasa Aramaik gitu. Tidak Ya, ada orang-orang zamannya dulu menyebut Yesus itu Yesus Kristus, nggak ada waktu dia kecil, tapi mereka menyebutnya Isoah atau dalam bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach. Kagak dikenal Yesus Kristus. Dari mana itu? Dari dewa Yunani atau gimana itu? Yesus artinya penebus. Kristus artinya penebus. Ah, makanya saya bilang kan kepada Anda, Yesus kagak kenal Kristen, tapi muridnya yang disebut Kristus, kan kayak gitu. Ya iyalah, masa Ah, dia- ya udah, dia sendiri sepakat Kristen. kita, Yesus kagak kenal Kristen. Ayah, ayah. Bisa Kristen itu Bapak, pengikut Yesus. Gimana sih? Oh, kalau gini. Kalau Anda mengatakan Kristen itu pengikut Yesus, Yesus kagak Kayak pernah makan babi. Bapak. Anda makan babi nggak? Kayak Bapak itu kan pengikut Allah toh. Nah disebut Islam. Apakah Allah itu Islam? Kan enggak. Oh. Gini. Kalau Anda membanding kayak gitu, Mbak ya, dengan Al-Quran saya, apakah Allah itu Islam? Islam itu dari Allah. Dalilnya ada. Innad dina indallahil Islam. Ya, Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Terus Ali Imran Siapa ayat yang 85. Bentar, saya jawab ya syubhat Anda. Ali Imran ayat 85 ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain agama Islam, maka tidak diterima darinya dan dia akan merugi di akhirat nanti. Monggo, itu ilmu Bapak. Bentar, Monggo, bentar, Mbak. Jangan panik dulu, jangan panik ya. Nah, terus ya, dalil yang ketiga. Al-Maidah ayat 3 tuh. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Islam dari Allah. Sekarang saya mau tanya, di mana Yesus mengatakan Kristen dariku? Kristen itu artinya pengikut Yesus, Bapak. Ya, di mana Yesus mengatakan Kristen dariku? Dari Kristen mana? Itu artinya siapa yang mengaku aku sebagai Tuhan dan juru selamat, itulah orang Kristen. Mbak, Matius 7 nomor 21 sampai 23 yang mengatakan Yesus itu Tuhan, maka akan diusir oleh Yesus. Siapa? Mana Loh, ayatnya mana? buka kitab Anda Matius 7 21 sampai 23 yang memakai nama Yesus untuk mengadakan mukjizat, yang memanggil Yesus itu Tuhan, maka Yesus akan berterus terang kepada dia, "Enyahlah kalian adalah pembuat kejahatan," kata Yesus. Matius berapa? Matius 7 21 sampai 23. Matius itu saya Buka. pegang Alkitab ini, Pak. Buka. Matius 7 ayat 21 sampai 23, bacain. 21 sampai 23. Nah, di sini aja judulnya hal pengajaran sesat. Coba Anda bacain yang saya minta, biar teman-teman juga tahu. 21 ayat sampai 24. Sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada akhir terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengandalkan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berseru terang kepada
akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Pembuat di sini, Tak. kejahatan. Nah, di Ah. sini yang ditujukan, Bapak. Saya dengar dulu, Pak. Di sini yang ditujukan adalah pembuat kejahatan. Nyalah kamu pembuat kejahatan. Kayak Bapak juga pembuat Baik. kejahatan juga nyah katanya. Baik, yang memanggil Yesus Tuhan siapa, Mbak? Siapa yang pembuat kejahatan? Mbak, yang Itu, Pak. yang memanggil Yang Yesus itu panggil Yesus. Tuhan, Kristen, Yahudi, Buddha atau Hindu? Loh, bukan masalahnya di sini dia isi Alkitab ini. Saya Bukan tanya, masalah Mbak. Yesus. Masalahnya bukan Yesus dipanggil Tuhan jahat, Pak. Tapi yang di sini yang disebut adalah yang pembuat kejahatan yang dituju, Pak. Pembuat kejahatan. Iya, saya paham. Yang dituju Nah, itu jangan pembuat kejahatan, saya mirip-miripkan paham, sama Mbak. kalian. Ya. Jangan mirip-miripkan. Nah, dari pembuat kejahatan ini, Mbak ya, Itu siapa yang menyebut pembuat jahat? Yesus Bapak itu pembuat Tuhan. jahat, pendeta pembuat Umat kejahatan. mana yang menyebut Ini yang Yesus tidak itu dikenal. Tuhan, Mbak? Loh, Bukan, kok Mbak bukan itu, panik? bukan yang maksud Tuhan. Pak, yang Coba dimaksud saya Tuhan tanya Yesus satu itu sama adalah Mbak. pembuat kejahatan yang diusir, Pak. Bukan yang memanggil Tuhan, bukan. Iya, Yang saya dimaksud tahu Tuhan Yesus itu. adalah pembuat kejahatan. Jadi siapapun yang membuat kejahatan, Iya, saya Tuhan tahu tidak kenal. pembuat kejahatan. Sekalipun dia Kristen, sekalipun dia Muslim, Oke. sekalipun dia apapun itu, kalau dia pembuat kejahatan, Tuhan tidak kenal. Siapapun pendeta pun dia, kalau dia Oke. udah membuat mujizat, kalau dia pembuat kejahatan, Tuhan Oke. tidak kenal. Itu artinya. Jangan dibalik-balikan memanggil Tuhan Yesus Tuhan, Baik. bukan. Bukan itu yang Baik, dimaksud. saya mau bertanya sama Mbak. Saya mau bertanya. Jangan dibalik-balikan. Saya mau Tuhan bertanya Yesus sama orang. Mbak terkait tentang yang Anda baca. Apa? Coba, saya mau bertanya kepada Mbak. Di situ intinya pembuat kejahatan. Baik, pembuat kejahatan ini coba kita cek berasal dari mana. Ternyata berasal dari orang-orang yang menyebut Yesus itu Tuhan, memakai nama Yesus, kan kayak gitu. Bapak juga masuk neraka. Adakah Muslim menyebut Yesus itu Tuhan, Mbak? Coba Mbak, jangan ngamuk dulu, Anda di mute moderator, jangan emosi dulu gitu ya. Saya cuma nanya, umat mana yang memanggil Yesus itu Tuhan? Apakah Islam? Apakah Kristen? Apakah Yahudi? Apakah Hindu? Apakah Buddha? Coba Anda jawab gitu. Karena yang pembuat kejahatan itu menurut Yesus, yang memakai namanya, menjual namanya, menyebut dia Tuhan. Nah, itu siapa? Umat yang mana gitu? Coba silahkan. Jangan ngamuk, Mbak. Buka dulu mic-nya, ya jangan ngamuk gitu. Ya, coba. Saya mau tanya dulu, siapa yang menyebut Yesus itu Tuhan, siapa? Bapak, yang disebut Alkitab ini bukan orang yang menyebut Tuhan Yesus itu Tuhan yang salah. Tapi yang Tuhan tidak kenal adalah orang yang membuat kejahatan. Itu. Jangan dibolak-balikkan. Oke. Baik, pembuat Bukan kejahatan orang itu yang berasal dari membuat mana? itu yang salah, bukan. Yang Tuhan tidak Kenapa kenal kitab adalah Anda lagi salah orang-orang kalau kayak yang gitu? jahat. Orang-orang yang jahat. Mbak, Tuhan tidak berarti kenal. kitab Anda lagi yang salah tulis gitu ya? Apa yang salah otaknya itu buntat. Loh, bukan saya yang baca Anda, ya yang baca Anda, Yang di sini terus saya dijelaskan, yang nanya. Bapak. Yang di sini Kenapa dijelaskan, saya yang salah? Di sini adalah orang-orang yang jahat. Bukan memanggil Tuhan. Ya, Yesus. orang yang jahat itu berasal dari mana? Orang yang jahat itu ya orang yang pembunuh, orang yang munafik kayak Bapak ini, ya. Orang-orang yang Baik, menggunakan sekarang Yesus, kita baca ya, Mbak ya. dosa, itu namanya. Baik, saya akan berikan tanggapan kepada Mbak. Ya, saya baca dulu ya. Matius 7 21 sampai 23. Baik ya. Nih ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan. Jadi, ya Mbak ya, di sini yang menyebut Yesus itu Tuhan, ya, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, dari yang 21 ini aja ya Mbak ya, tidak ada kehendak Bapa di sorga untuk
menuhankan dan menyembah Yesus. Di mana kehendak Bapa yang di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Jelas nggak ada. Jadi menuhankan dan menyembah Yesus bukan kehendak Bapa yang di sorga. Lanjut kedua-duanya, ya, 7:22. Pada hari terakhir, ya, banyak orang akan berseru kepadaku. Nih, ya, orang yang berseru kepada Yesus, kata Yesus, Tuhan, Tuhan. Umat mana yang menyebut Yesus itu Tuhan? Bapak, di situ dipermasalahkannya bukan orang-orang yang menyebut Tuhan, tetapi orang-orang yang jahat. Lah, Yang ini tidak apa kenal. ini? Salah lagi tulisannya. Bukan salah Bapak yang salah tulisannya. Salah lagi tulisannya. Baca Ini dari apa awal ini? ya. Bacanya Saya baca apa dari ini? awal ya, Pak. Pak, saya baca dari awal ya. Ah, Dari awal itu harus dibaca, jangan potong-potong Alkitab itu, Pak. Dari di sini adalah saya baca ya, Pak. Halo. baca ini, saya udah baca Dari nih, awal, sudah buka jangan nih. Potong-potong, jangan potong-potong, Pak. Jangan potong-potong. Ah, Jangan dari jangan awal. Diartikan sendiri ya, Pak ya. Jangan diartikan sendiri ayat itu ya, Pak ya. Jangan ya, Pak ya. Saya Ah, bacakan. baca lagi kata teman-teman di YouTube, baca lagi tuh. Saya baca dari awal, jangan Ah, potong-potong. baca lagi. Hal pengajaran yang sesat. Nah, di sini Oh, itu judulnya Paulus. adalah hal yang pengajaran yang sesat, Pak. Ada judulnya ya, Pak. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya Siapa lah nabi kamu palsu itu, Mbak? akan mengenal mereka. Nabi palsu itu adalah orang yang mengaku Kristen tapi dia tetap berbuat jahat dan menyesatkan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Itulah nabi palsu. Oh, Dapat oh, orang menyuntik- bukannya nabi palsu itu yang dimaksud Yesus adalah Paulus, Mbak? Bukan. Paulus ada nabinya Tuhan. Yesus kok dia itu Paulus Oh, itu ada. adalah Paulus nabinya ngaku Tuhan. di Korintus 13 nomor 1, Paulus ngaku nabi. Rasulnya Tuhan, gak ada nabi Oh. dia, bukan nabi, rasul. Iya, elah. Lanjut Mbak baca. Saya bukain ya, Iya. Paulus nabi. Nah dia. Aduh, Dari aduh. buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, dari sini kita tahu bahwa kayak Bapak ini nabi palsu namanya juga ini. Bapak Yusuf ini mengajarkan Alkitab tapi bukan orang Kristen. Itu namanya nabi palsu juga. Hmm. Ngerti, Pak? Ah. Jadi Bapak ini kami mengenal bahwa Bapak ini bukan dari Roh Kudus. Jadi Bapak ini adalah nabi palsu juga. Karena menyesatkan, karena mengajarkan tentang Tuhan Yesus tapi bukan dari Kristen. Maaf ya, Pak. Demikianlah Terus setiap- lanjut baca dulu, Mbak. Ya. Ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Terus lanjut. Ya, kita suruh mungkin baca pohon Mbaknya. yang baik. Kata teman-teman di YouTube kasih 100 kali baca tuh. Ya, siap. Silakan baca dulu Mbak sampai habis biar Anda ngerti kitab Anda sendiri. Ini saya baca, Pak. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi mereka mata saya agak ini. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal. Mata. Kenapa mata, Mbak? Jadi kurang jelas bacanya, tulisannya kecil. Jadi dari Oke. buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dari Siapa buah-buah yang menyeru Yesus itu Tuhan siapa? Nah, di sini Tuhan ajarkan dari buahnya lah kita mengenal Dia. Yang mengajarkan pengajaran sesat itu loh, Pak. Yang dituju di pengajaran sesat. Orang yang mengajarkan tentang kesesatan yang ditujukan ini. Untuk orang-orang yang sesat. Yang sesat kata Yesus siapa? Yang berseru dia Tuhan kan?
Nabi palsu. Iya. Nabi palsu. Iya, nabi palsu yang mengatakan Yesus itu Tuhan Bapak kan? ini bukan palsu. Hmm? Bapak ini nabi palsu mengajarkan Tuhan Yesus. Ah, coba baca lagi. Ini udah tahu di pengajaran yang sesat tentang nabi palsu, Iya, pengajar. kalau gitu siapa yang menyerukan Yesus itu Tuhan? Umat yang mana? Jadi bukan siapa yang memanggil Tuhan Yesus Tuhan itu yang dipermasalahkan, tapi nabi sesat ini, nabi palsu ini yang ditujukan Tuhan. Jadi setiap orang yang sesat baik. yang mengajarkan kesesatan itu adalah pembuat kejahatan. Jadi bukan Baik. yang memanggil Tuhan itu sesat, bukan. Mbak, baca Mbak, nih Mbak. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ya, pada waktu itu ya, di dalam jemaat Antioquia, saya besarin dikit ya, biar Anda jelas juga matanya ya. Terus ada beberapa ya nabi ya Mbak ya, ada beberapa nabi ya, ada beberapa nabi dan pengajar, baik ya, nabi dan pengajar, yaitu yang pertama Barnabas, oke ya. Barnabas yang pertama. Terus yang kedua ya Simeon ya, Nabi Simeon Barnabas yang disebut Niger. Pak, saya nggak tahu. Dan bentar Mbak, kita baca sampai selesai dulu ya. Dan yang ketiga ya, nabi tersebut adalah Lukius ya, orang Kirene. Dan yang keempat, nabi tersebut adalah Menahem yang diasuh bersama siapa dia diasuh? Bersama dengan raja wilayah Herodes. Oke? Yang kelima siapa nabi itu? Yang kelima Paulus. Tuh, Ayat berapa, Pak? Paulus sendiri yang ngaku nabi kok. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ayat berapa itu? Nomor 1, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Tuh. Dia sendiri yang ngaku nabi. Ya. Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Lama-lama saya suruh baca Amsal juga ini. 13 Iya, lama-lama saya suruh baca Amsal juga judulnya mbaknya. Barnabas dan Saulus. Itu judulnya. Ya. Barnabas dan Saulus. Ayat berapa itu tadi? Ayat berapa, Pak? 1 pertama. Maka firman Tuhan makin Bukan itu. dan makin Kisah banyak Para Rasul pendengar. 13. Kisah Para Rasul 13 KPR 13 nomor 1. Ya ini, Pak. Apa bunyinya? Oh, 13. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada Antioquia. Antioquia. Aduh. Kurang jelas, tulisannya kecil, maaf. Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukas orang Kirene. Itu belum enggak lengkap Anda bacanya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Siapa aja nabinya? Yaitu Barnabas. Kan kayak gitu. Simeon. Terus Simeon. Ya. Yang disebut Niger. Oke. Terus Lukius, betul? Ya. Dan Menahem, betul? Betul. Dan Saulus dan Paulus, betul? Paulus nggak ada, Pak, situ. Itu Saulus itu siapa? Nggak ada Paulus. Saulus itu siapa? Niger dan Mbak Lukius. Mbak tahu nggak? Sebelum dipanggil Paulus, namanya Saulus. Ya, ada Saulus. Ya, berarti Paulus ngaku nabi, betul? Dia tidak mengaku nabi. Dia sendiri yang tulis. Dia sendiri yang tulis, Mbak, ngaku nabi. Saulus ngaku nabi. Rasul dia itu, Pak, Rasul. Namanya juga nggak ada di sini di Kisah Para Rasul 13 ini dia disebut Rasul nggak ada, tapi dia disebut dengan nabi.
Kayak gimana? Janganlah Anda ubah kitab Anda sendiri. Ya. Dan ini kisah para rasul namanya. Judulnya adalah kisah para Iya, rasul. kisah para rasul itu siapa yang tulis? Nah, ini Kisah aja- para rasul itu siapa yang tulis, Mbak? di sini aja udah jelas. Kisah para Enggak. rasul, enggak ada Kisah para nabi. rasul itu siapa yang tulis? Paulus. Ya udah Paulus ngaku. Ngaku dia nabi. Kenapa? Selain Barnabas, selain Simeon, selain Lukius, selain Menachem, dia juga ngaku nabi. Setelah Yesus gak ada nabi, Pak. Setelah Yesus gak ada nabi, adanya rasul. Dia ngaku nabi, dia sendiri yang ngaku dalam tulisannya. Kenapa Anda bantah gitu? Anda mau ubah kitab-kitab Anda gitu? Ada waktu itu bilang betul. Nabi dan pengajar. Tapi kan dia nggak bilang nabi, dia nabi, bukan dia nggak bilang aku nabi. Loh. Di Di situ kan nabi dan pengajar jabatannya dua. Selain nabi dia juga pengajar. Siapa aja itu? Nabi dan pengajar itu Barnabas, Lukius, Menachem, dan Paulus. Betul nggak? Paulus pengajar. Udah ngaku sendiri Paulus nabi dan pengajar. Oh, Di sini dijelaskan nggak semuanya nabi, Pak. Lalu siapa aja di situ yang disebut nabi siapa? Nabi dan pengajar dijelaskannya di sini. Iya, nabi dan pengajar itu siapa aja, Mbak? Jangan ubah kitab Anda lah. Masya Allah. Kemudian tidak jadi masalah mau dia mau nabi mau rasul itu tidak jadi masalah bagi kami, Pak. Kami yang fokus pada Yesus. Kata Yesus ya Mbak ya, ciri nabi palsu itu ya di Matius 24, dia mengaku ya bertemu Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, dan ketemunya di padang gurun. Siapakah yang dimaksud oleh Yesus? Nah, itu dia yang disebut yang tidak dikenal Tuhan itu adalah nabi-nabi palsu, Pak. Bukan orang yang menyebut Tuhan. Ciri nabi palsu kata Yesus di Matius 24 ya Mbak ya. Ciri nabi palsu itu pertama dia ada di bilik penjara. Terus dia mengaku ketemu Yesus, mengaku ketemu Mesias, lalu mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Kata Yesus, camkan, aku sudah ngomong sama kamu ya, akan muncul ya nabi palsu dan pengajar palsu, dia akan menyesatkan kamu. Tuh, Matius 24, baca. Matius 24. Masa saya yang harus ajarin kitab Anda, Mbak? Adeh. tidak ada nabi-nabi itu mainnya dia berkata dia Mesias, dia berkata dia itu Tuhan, itu ada nabi palsu. Bukan dia berkata dia nabi, bukan. Tapi nabi-nabi yang palsu mengajarkan bahwa Tuhan itu banyak, dia ada di sini, Tuhan itu ada di sini. Begitu, Pak. Apa cirinya? Kata Yesus di Matius 24 itu apa? Kamu mengenalnya. Kata Tuhan Yesus gitu. Nabi palsu itu dari buahnya yang kamu mengenalnya, dari buahnya. Tidak apa? Kata Yesus, Mbak, saya bacakan sedikit ya. Kata Yesus di Matius 24, ya, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kata Yesus kayak gitu ya. Oke? Kayak Bapak toh? Kayak Pak Yusuf yang menyesatkan orang. Cirinya kayak gimana menurut Yesus ya? Menurut Yesus cirinya Matius 24 nomor 23, pada waktu itu dia itu berkata, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, kata Yesus ya. Dan nabi itu mengadakan tanda dan mukjizat ya. Jadi siapa yang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana? Coba kalau kita rujuk ke dalam Kisah Para Rasul 9, yang mengaku ketemu Mesias, ketemu Yesus adalah Paulus. Memang itu Bapak. Dia ketemu sama Tuhan Yesus dalam penglihatan. Kata Yesus, kalau ada orang ngaku ketemu aku, jangan kamu percaya, itu nabi palsu. Mana ada? Tidak ada pakai itu. Nggak ada yang bilang ketemu sama aku. Astaga, Matius 24. Coba baca.
Matius 24. Dia sebenarnya itu yang Mesias di sini gitu loh, bukan Ya, Matius 24 nomor 25 tuh. Camkanlah, kata Yesus, aku sudah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, ya dia ada di padang, ya di padang gurun, dan janganlah kamu pergi ke situ, kata Yesus. Dia ada di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab ciri-cirinya nabi palsu tersebut ketemu dengan Yesus, ya Mbak ya, dengan pancaran seperti kilat yang memancar dari sebelah timur. Kisah para Rasul 9, ya, Kisah para Rasul 9, Paulus ngaku ketemu Mesias, Paulus ngaku ketemu Yesus seperti kilat cahaya. Siapa lagi yang dimaksud? bukan Paulus itu Pak. Paulus nabi palsu itu menurut Yesus. Bukan. Bantah tuh, bantah sendiri Yesus. Bantah sendiri Yesus Anda, itu menurut Yesus bukan menurut saya. Dia tidak bilang Paulus nabi palsu, nggak ada kan? Nggak ada kata-katanya. Iya, dia nggak ada ngomong Paulus nabi palsu, tapi dia menyebutkan cirinya nabi palsu itu kayak gimana? Baik, tidak menyebut nama itu bukan akhlak, baik. bukan Cirinya kata Yesus, dia ngaku ketemu Yesus, ngaku ketemu Mesias. Dia ngaku ketemu Mesias, ngaku ketemu Yesus di padang gurun. Lalu dia mengatakan Yesus itu muncul seperti cahaya kilat. Coba Anda buka Matius, Anda buka Kisah Para Rasul 9. Siapa yang ngaku seperti itu? Satu-satunya adalah Paulus. dia adalah Rasul Tuhan, jadi dia adalah benar dan suci. Menurut Yesus dia nabi palsu, Dia Mbak. bukan nabi palsu. Dia itu tidak pernah mengatakan Paulus nabi palsu, tidak pernah. Loh, Tetapi orang-orang yang menurut berkata ciri-ciri dia dari nabi, Yesus, ciri-cirinya nggak ada. ciri-ciri kata Yesus nabi palsu itu dia ngaku ketemu Yesus dengan pancaran kilat dan ketemunya di padang gurun. Siapa tuh? Sekarang ini siapa-siapa yang mengaku seperti itu di akhir zaman Loh. itu, itulah nabi palsu. Coba kalau kita lihat dari ciri-ciri yang disebutkan Yesus, itu cuma Paulus di Kisah Para Rasul 9. No, nggak ada. Bantah sendiri kitab Anda. Zaman sekarang Pak, zaman akhir zaman, bukan Paulus, bukan. Loh, Kisah Para Rasul 9 Anda buka? Bapak menuduh Paulus? Kenapa Pak udah menghakimi orang? Nggak boleh Pak. Oh, saya tidak menuduh Paulus. Saya menyebutkan ciri-ciri yang disebutkan Yesus. Mbak, saya hanya menyebutkan ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus. Ya ciri-ciri, tapi bukan ke Paulus. Lah, Tapi ciri-cirinya ya Mbak ya, ciri-cirinya kata Yesus, dia itu ya mengaku melihat Mesias, mengaku ketemu Yesus ya, ketemunya di padang gurun. Terus ketika dia bertemu seperti kilat yang memancar. Yang ketemu di padang gurun siapa Pak? Oke. Kisah Para Rasul 9, siapa yang ketemu Yesus di padang gurun? Coba. Siapa Pak? Kisah Para Rasul 9 Anda buka, baca. Siapa yang ngaku ketemu Yesus? Saulus bertobat judulnya. Baca. Nah, di sini sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Terus. Ia menghadap imam besar dan akan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke Kemana? Yerusalem. majelis Yahudi dan Damsyik. Ya, Supaya terus. jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yerusalem padang gurun bukan? Gak ada di sini dibilang padang gurun. Oke, lanjut. Kok Bapak bilang bisa padang gurun? Memangnya Yerusalem itu padangnya seperti Indonesia, hutan gitu? Mana ada itu
bikin Ya udah, Damsyik lanjut. Tidak ada pedang gurun, Pak. Coba lanjut. Nomor 3-nya. Perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya ya. Terus. Nah, dia terbang ke tanah, Pak. Tanah, bukan gurun. Bentuknya cahaya ya. Terus lanjut. Bentar. Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang aniaya itu. Jadi kata Yesus tadi apa di Matius 24, Mbak? Kiri nabi palsu ya, kiri nabi palsu dia. Sebentar, Mbak. Kiri nabi palsu menurut Yesus dia ngaku ketemu Yesus di padang gurun dalam bentuk cahaya. Tuh. Ada Damsyik itu padang gurun atau padang hutan? Coba. Coba. Buka dulu ininya mic-nya. Damsyik itu, Yerusalem itu padang gurun atau padang hutan? Padang gurun itu ada di Arab, Pak. Iya, namanya Jazirah Arab, Yerusalem, Damsyik, Suriah, Arab Saudi, Yaman, itu padang gurun semua. Mengapa tidak ada padang gurun? Tanya di sini ada kata-kata padang gurun tidak ada. Iya. Jadi silakan Anda buktikan bahwa Damsyik itu padang hutan. Mana datanya? Tapi tidak ada kata-katanya padang gurun. Bapak bilang Damsyik itu padang apa? Damsyik bukan padang gurun. Ya, Damsyik itu padang apa? Gak tahu, saya gak ada di zaman itu, Pak. Baik ya. Anda nggak tahu Damsyik itu apa? Baik, mari kita baca, Mbak ya. Baik, kita baca ya. Ini apa nih, Mbak? Ya, Damsyik disebutkan dalam kitab Kristen sebagai padang gurun. Mana itu? Nih. Dalam 1 Raja-Raja 19:15. Damsyik disebutkan dalam kitab Kristen sebagai padang gurun. Ayat mana itu, Pak? Jelas. Ayatnya di mana? Dalilnya di mana? Nih dalam 1 Raja-Raja 19:15 ya. Padang hutan itu Damsyik. Cek. Pakai mic pula. Biar jelas. Oke. Guys. Coba baca. Baca lagi. Masa saya harus ajarin Kristen kitabnya? Kacau udah. Saya pengajar Quran tiba-tiba jadi pengajar Bible. Gini, Pak, Bapak itu kan Muslim, ngapain baca-baca Alkitab, Pak? Loh, nggak boleh gitu. Di mana larangannya? Nggak boleh. Larangannya di mana? Bapak itu penyesat termasuknya, Pak. Karena Bapak bukan larangannya di mana? mengimani Alkitab, tapi Bapak membaca Alkitab. Coba dulu baca dulu yang Anda bantah sendiri itu kitab Anda. Coba baca. Di mana? 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Ya teman-teman yang di YouTube ya, syukron, jazakumullah ya di sana. Iya, malah saya yang ngajarin banyak tentang kitab dia ya teman-teman.
Jangan sok ngajarin Pak. Bapak itu bukan di situ imannya. Jangan sok pintar. Jangan sok saya mengajari bapaknya. Iya, coba Damsyik tadi padang hutan atau padang apa Mbak? Baca dulu lah. Tapi tadi tidak ada dikatakan dia ketemu dengan di padang gurun, gak ada kata-kata di padang gurun di ayat itu. Damsyik itu padang hutan atau padang gurun? Baca dulu 1 Raja-Raja 19 tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru muncul di YouTube ya. Kalau di TikToknya ya teman-teman ada 13.000 orang yang nonton ya, syukron jazakumullah ya, 13.000 orang ya, syukron jazakumullah. Kalau di YouTube-nya cuma 281 290. Kalau di TikTok 13.000, jauh kali. Ada. Apanya nasi Padang? Nasi Padang Sugan J. Apa nasi Padang? Padang gurun itu bukan nasi Padang. Suruh dulu mbaknya baca 1 Raja-Raja 19. Apa itu Damsyik? Bacain Mbak 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube ya. Mana Mbak? Tadi katanya mau karaokean. Kok hilang suaranya? Lagi nyari ini Pak. Satu Raja-Raja berapa? Satu Raja-Raja berapa? 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Ya, baca pakai mic. Itu ada yang minta Anda baca pakai mic, Mbak. Satu Raja-Raja 19. Ayat 15. 15. Di sini judulnya tentang Allah putus-putus suaranya Mbak. Udah nggak usah pakai deh, nggak usah pakai mic. Ya. 1 Raja-Raja 19 pasal 19 nomor 15. Coba bacain. Di sini judulnya Allah menyatakan diri di Gunung Horeb ya. 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Melalui padang gurun Pak. Ya padang gurun. Ya. Ya melalui padang gurun ke Damsyik, betul? Melalui padang gurun ke Damsyik, oke? Bukan Damsyik itu padang gurun, bukan. Melalui. Iya. Salah juga. Ada. Oke. Jadi apa itu padang gurun apa? Damsyik itu apa disebutkan? Bukan. Oke. Baik. Kalau kayak gitu, Melalui, apakah terjemahnya bukan Damsyik itu padang gurun, bukan. Apakah terjemahannya salah lagi, Mbak? Salah itu. Ini Tuhan berfirman kepadanya, saya pegang pergilah kembali ke jalanmu ke padang gurun Damsyik. Melalui. Ini apa ini? Di mana melaluinya di mana? Jangan Anda ubah-ubah kitab Anda Mbak. Jangan Anda tambah-tambah. Lama-lama saya suruh baca Amsal juga Mbak ini. Bapak yang ubah itu, bukan saya. Loh ini kitab Anda ya. Nih. Kok saya pula dibilang merubah? Tidak ada padang gurun ke Damsyik, tetapi melalui padang gurun ke Damsyik. Melalui padang gurun ke Damsyik. Sekarang salah. Jadi padang gurun itu lewat hutan dulu gitu. Melalui
padang gurun ke Damsik. Damsik itu padang gurun, Mbak. Bukan. Hahaha. Bukan, Pak. Ayo, salah pula terjemahannya itu. Ya. Ini Alkitab saya sudah saya Iya, kitab Anda terjemahannya salah atau kayak gimana pula itu? Nih, Nggak Bapak tahu itu dah. salah mengartikan. Ah. Bapak itu yang salah. Yang Saya tahu. bukan mengartikan, saya baca yang Bapak tertulis. itu yang tahu. Kok saya dibilang salah ya teman-teman? Bapak tadi Baca bilang. kitabnya yang tertulis Bapak saya tadi dibilang bilang. salah. Bapak tadi Mau bilang, macam mana coba? Aduh. oh, Bapak udah salah. Aduh, Damsik itu Padang Lawas Utara. Padang Lawas katanya. Gimana sih? Aduh. Kayak gimana, Mbak? Terpenuhi kan apa yang dikatakan oleh Yesus? Salah. Oh, ya udah, Anda protes ke LAI besok itu salah. Jangan-jangan nanti ke Damsik melalui Sumatera gitu, ya. Lalu Oke ya. dia lewatin padang gurun ke Damsik. Iya, nanti tulis aja kalau mau ke Damsik lewat Kalimantan gitu, ya. Itu ubah aja, Mbak. Ubah aja ya Bukan kitab. padang gurun. Gini, Mbak. Anda sarankan ke LAI besok ya. Satu itu yang Raja-Raja 19 nomor 15 itu salah. Bilang ke LAI ya. Nanti di situ revisi lagi terjemahannya. Kalau mau ke Damsik lewat hutan Kalimantan. Ya, kayak gitu aja. Nggak usah lewat padang gurun. Salah itu. Gitu aja, Mbak. Silakan Anda besok protes LAI. Kalau mau ke Damsik, Damsik itu bukan padang gurun tapi padang hutan. Bilang aja itu terjemahannya salah. Ada terjemahannya, Mau ke Damsik ada lewat hutan Kalimantan. Dah ya. Lewat. Oke. Dia pikir Damsik itu kayak hutan kali. Aduh. Aduh. Gimana, Mbak? Gimana Sampai coba? kiamat ngerti arti Alkitab itu, Pak. Kalau Bapak belum dibaptis. Waduh, dibaptis pula alasannya. Ya. Oh, baptis pula teman-teman. Bapak ini nabi palsu. Aduh. Membela-bela Saya Israel. bukan nabi. Saya kagak pernah ketemu Yesus, kagak pernah. Tapi kan mengajarkan Alkitab. Ada Yesus bilang, nabi palsu itu mengajarkan Bapak kitab menyesatkan Yohanes, Alkitab. kitab Bapak Markus. menyesatkan Nggak ada Yesus ngomong kayak gitu, Mbak. Bapak menyesatkan Alkitab. Loh, kok menyesatkan? Berarti yang saya baca ini sesat gitu. Mbak, berarti yang saya baca ini sesat. Bukalah mic-nya dibuka. Mbak, apakah kitab Anda ini sesat menurut Anda? Itu bukan kitab saya itu, ini Alkitab saya ini ya. Bukan. Jadi Alkitab Sabda ini bukan Ini kitab Alkitab. Kristen, teman-teman. Baru tahu saya. Ini Alkitab. Yang benar ini ada Teman-teman ya, baru tahu saya yang namanya Alkitab Sabda itu Ini bukan kitab Alkitab. Kristen. Aduh. ini. Itu bukan, itu HP. Aduh. HP bisa masuk dalam. Iya. Aduh, kayak gimana ya? Yang namanya Alkitab itu bukan